Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Tentunya pembahasan kita semakin menarik. Kita telah sebutkan pada pertemuan sebelumnya beberapa rukun Islam, di antaranya rukun yang kedua, rukun yang ketiga, dan juga telah kita singgung dari rukun yang keempat, yaitu as-shaum syahri Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, ar-ruknul khamis hajju baitillahil harami man istata'a ilaihi sabila. Wal hajju ma'nahu fil lughah al-qasdu, wa amma fi syar'i fa huwa qasdul baitil harami la adai manasikil hajji liadai manasikil hajji wal umrati wa taqarruban ila Allah jalla wa ala. Fal hajju wal umratu ibadatani lillahi azza wa jalla, walakinna makanahuma wa mahillahuma fil masjidil haram wa mahallahuma fil masjidil haram wa ma hawlahu minal masyair. Falau annahu hajja ila ghairil ka'bah falan yuqbala hajju. Wa idza i'taqada annahu yahujju ila qabrin aw ila dharihin aw ila binayatin aw ila syajarin fa innahu yartaddu an dinil islami. Falaysa hunaka syai'un yahujju ilaihi illa baitullahi azza wa jal al-baitul al-atiqu fatu'adda manasikul haji wal umrati indaka wa hawlahu kama amara Allah indahu wa hawlahu wal umrati indahu wa hawlahu kama amara Allah. Wal hajju fi zamanin makhsusi kama qala ta'ala al-hajju ashhurun ma'lumat wa amma al-umratu fa fi kulli sanati laysa laha waqtun muhaddath. Baik, kata beliau hafizahullah ta'ala, ar-ruknu al-khamis, rukun yang kelima dari rukun-rukun Islam, hajju baitillahil haram, seorang berhaji di baitillah, ke rumah Allah subhanahu wa ta'ala al-haram. Man istata'a ilaihi sabila, barang siapa yang dia mampu untuk melaksanakannya. Wal hajju ma'nahu fil lughah al-qasdu, sementara haji secara bahasa maknanya memaksudkan, al-qasdu. Wa amma fi syara' fa huwa qasdu baitillahil haram. Adapun secara syariat haji ini adalah memaksudkan untuk pergi ke baitillahil haram. Saya ulangi, secara syariat haji itu adalah seorang memaksudkan untuk pergi ke baitullahil haram liadai manasikin haji wal umrah, untuk melaksanakan manasik haji dan umrah. Apa tujuannya? Taqarruban ila Allah jalla wa ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini pengertian haji secara bahasa ya, dan secara istilah. Secara bahasa bermakna memaksudkan, dan secara istilah memaksudkan dia berangkat ke baitillahil haram, ke Ka'bah, ya, untuk melaksanakan manasik haji dan umrah sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang pada dasarnya setiap dari ibadah itu adalah seorang memaksudkan untuk apa? Taqarrub ila Allah. Dia maksudkan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan terbatas pada haji saja, tapi semua ibadah itu maksudnya adalah seorang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dipastikan orang yang semakin banyak ibadahnya semakin dekat juga kepada Allah. Semakin sedikit ibadahnya maka semakin jauh
dia dari Allah. Caranya seorang bisa mendekat kepada Allah adalah dengan cara memperbanyak ibadah-ibadah. Ya. Kemudian wal hajj wal umrah ibadatan lillahi azza wa jalla. Haji dan umrah adalah dua ibadah yang milik Allah Subhanahu wa taala. Walakin, jadi dipanjangkan la-nya, walakin makanahuma wa mahalluhuma fil masjidil haram. Akan tetapi pelaksanaan dan tempat pelaksanaan daripada dua ibadah ini, baik haji atau umrah, itu semuanya dikerjakan di al-masjidil haram. Satu, wa ma haulahu minal masyair, atau apa saja yang ada di sekitar masjidil haram, seperti Arafah, seperti Mina, seperti Muzdalifah. Ini semuanya adalah masyair, tempat-tempat manasik haji. Tapi untuk manasik umrah di mana itu? Cuma satu, di Masjidil Haram, di Makkah. Yang pertama dia bertahallul, yang pertama dia ihram. Dari tempat dia ihram, kemudian dia masuk ke Ka'bah, langsung tawaf sebanyak 7 kali. Setelah tawaf, kemudian dia sa'i antara Safa dan Marwah. Setelah itu langsung tahallul, selesai umrahnya. Mudah sekali itu umrah. Iya. Dia ihram dari tempat ihramnya. Tergantung dari mana arahnya dia. Dari Madinah berarti di Bir Ali. Kalau dia dari Yaman berarti Yalamlam. Ya. Kalau dia dari Syam, Dzul Hulaifah, atau dari salah. Tergantung dari mana arahnya dia datang. Kalau dia berasal dari Yaman, maka dia ihram dari Yalamlam. Di Yalamlam situ dia berihram menggunakan pakaian ihramnya. Apa itu maksudnya seorang berihram? Dia menggunakan pakaian ihram, dia tanggalkan semua pakaian-pakaiannya dan dia ganti dengan pakaian ihram. Sambil dia meniatkan, labbaik Allahumma umratan, ya Allah, aku penuhi panggilanmu sebagai bentuk umrah. Disebutkan itu, dilafadzkan. Sambil dia bertalbiyah sampai dia menyelesaikan manasik umrahnya. Itu umrah mudah sekali. Jadi dia menggunakan ihram pada saat di tempat ihramnya, kemudian dia melanjutkan perjalanan sampai ke Mekah. Setibanya dia di masjid, kemudian dia pun langsung tawaf sebanyak 7 kali. Iya. Setelah dia tawaf 7 kali, kemudian pun dia langsung bergerak ke Safa dan Marwah untuk sa'i. Setelah dia sa'i sebanyak 7 kali, yang dimulai dari Safa berakhir di Marwah. Iya. Selesai dia sa'i, maka selesai juga manasik umrah. Iya, ini untuk manasik umrah. Tapi untuk manasik haji ada banyak tempatnya. Yang pertama tadi di Masjidil Haram, di Mina, Muzdalifah dan Arafah. Iya. Baik. Falau annahu hajja ila ghairi al-Ka'bati falan yuqbala hajjuhu. Kalau seandainya ada seorang yang haji selain daripada Ka'bah, seperti siapa? Hajinya orang-orang Syiah. Bahkan mereka beranggapan hajinya ke tempatnya mereka, seperti di Iran, itu jauh lebih afdal daripada hajinya kaum muslimin di Baitullahil Haram. Iya. Jadi barang siapa yang dia haji ke selain daripada Ka'bah, maka tidak akan diterima hajinya. Wa idza i'taqada annahu yahujju ila qabrin aw ila dha'ihin aw ila binayatin aw ila syajarin fa innahu yartaddu an dinil Islam. Dan barang siapa yang dia meyakini bahwasanya dibolehkan baginya dia haji kepada kuburan atau dharih, sama ya, pemakaman-pemakaman, atau binaya, bangunan-bangunan, atau syajarah, atau pepohonan, yang seperti ini, maka dia telah keluar dari agama Islam. Keluar dari agama Islam menurut kesepakatan para ulama. Falaisa hunaka syai'un yahujju ilaihi illa baitullah azza wa jalla. Maka di sana kata beliau tidak ada sebuah tempat yang digunakan untuk manasik haji kecuali apa? Baitullahil Haram. Wa ma haulahu, dan apa yang ada di sekitarnya. Al-Bait al-Atiq, itulah Al-Bait al-Atiq. Itu makna lain daripada Ka'bah. Baitul Atiq adalah nama lain daripada Ka'bah.
fatuadda manasikul haji wal umrah indahu wa haulahu. Kemudian dilaksanakanlah manasik haji dan umrah di sekitarnya dan di sampingnya. Kama amara Allah, sebagaimana Allah telah memerintahkan. Wal hajju fi zamanin makhsus. Adapun haji, kata beliau, itu dikerjakan di mana? Dikerjakan di waktu haji atau di musim-musim haji. Apa itu musim haji? Ada berapa musim haji? Ada berapa musim haji? Berapa bulan musim haji itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi Dzulqa'dah itu seorang bagi yang bagi mereka yang hendak haji, misalnya haji qiran, dia sudah bisa umrah di situ untuk meniatkan haji qiran, dia sudah umrah, kemudian sampai dimasuk bulan Dzulhijjah, maka dia pun memulai hajinya di tanggal 8. Jadi kata beliau, haji itu di waktu yang tertentu, itu di musim-musim haji. Tidak boleh seorang mengerjakan haji di luar daripada musim-musim haji. Wa ammal umrah fa fi kulli sanah laysa laha waqtun muhaddad. Adapun umrah, kata beliau, maka dia dikerjakan di suatu atau di setiap tahunnya dan tidak ada batasan waktunya. Mau dikerjakan siang hari, dikerjakan malam hari, dikerjakan subuh hari, terserah. Mau dikerjakan sebelum maghrib, setelah asar, setelah isya, atau tengah malam sekalipun boleh. Jadi tidak ada batas waktunya itu umrah. Antum sampai di Makkah langsung tawaf di situ. Langsung tawaf. Kalau sudah masuk waktu salat, antum salat terlebih dahulu. Salat terlebih dahulu, langsung tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Dan juga bisa dikerjakan di bulan apapun. Di bulan haji atau di luar bulan haji. Di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, terserah dimanapun. Baik. Antum semua belum umrah ya? Nah, semoga dimudahkan insyaallah. Tapi saya duluan. Semua dimudahkan. Itu luar biasa. Antum kalau melihat Ka'bah di sana, sesuatu yang sangat karismatik. Yang selama ini antum ketika salat menghadap kepada Ka'bah, pada saat antum melihat Ka'bah tersebut sangat-sangat karismatik, subhanallah. Nah, semoga antum semuanya dimudahkan untuk melihatnya, berkunjung sana, melaksanakan ibadah di sana. Karena kenikmatan ibadah di sana tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Luar biasa nikmatnya. Dan jangan pernah antum menghilangkan niat. Hadirkan saja niat. Saya harus bisa umrah tahun ini kah, tahun berikutnya kah, atau berapa tahun ke depan. Harus ada niat itu. Insya Allah dengan niat yang benar tadi, Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan jalannya untuk bisa umrah. Karena itu kenikmatan yang sangat luar biasa. Di samping antum bisa melaksanakan umrah, atau juga bisa melihat para ulama di majelis-majelis mereka. Majelis mereka itu majelis-majelis yang penuh berkah. Antum bisa mendapatkan dari berbagai keajaiban di sana. Banyak sekali mereka yang sudah umrah, mereka pulang ke tanah air membawa cerita-cerita yang menakjubkan. Dan kita juga pernah alami itu. Banyak kisah-kisah menakjubkan. Yang tadinya tidak bisa masuk jadi bisa masuk. Yang tadinya dipersulit kemudian mendapatkan kemudahan. Yang tadinya sudah tidak ada uang kemudian ada saja makanan yang datang. Banyak sekali perkara yang menakjubkan di sana. Tidak saya, tidak keluarga, tidak dari orang tua, banyak sekali. Itu memang merupakan janji dari Allah. Barang siapa yang dia masuk di Masjidil Haram, tanah haram, kana aminan. Wa man dakhalahu kana aminan. Barang siapa yang dia masuk ke dalam tanah haram, maka dia pasti aman. Aman, sejahtera, tenang, dan yang lainnya. Untuk berdoa saja, banyak-banyak berdoa, semoga dimudahkan bisa melaksanakan haji dan umrah. Tapi yang terpenting tadi apa? Harus ada niat dulu. Hadirkan niat. Baik. Qala Allah Ta'ala, lanjut. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى فقال تعالى من استطاع إليه سبيلا لما كان الحج يحتاج إلى نفقة ويحتاج إلى معونة
ويحتاج إلى سفر وفيه مشقة وشرط الله لوجوبه الاستطاعة فالاستطاعة تكون بالمال وتكون بالبدن فمن استطاع ببدنه وليس عنده مال فليس عليه حج. Baik, kata beliau, qala Allah Ta'ala man istata'a ilaihi sabila. Barang siapa yang mampu untuk melakukannya. Iya. Kata beliau, lamma kana al-hajju yahtaju ila nafaqah. Setelah diketahui bahwa haji itu membutuhkan kepada nafkah. Dia butuh untuk menafkahi dirinya pada saat dia melakukan manasik haji. Karena manasik haji itu lama ya. Iya, dimulai dari tanggal berapa? Tanggal 8. Dan tentunya seorang berangkat dan mungkin tanggal 8-nya pasti berangkat jauh-jauh hari sebelumnya. Untuk biasanya negara Indonesia diberikan jatah 1 bulan sebelum tanggal 8 di tanggal atau di bulan Zulhijjah. Itu biasanya untuk negara Indonesia, mereka diberikan jatah untuk berangkat sebelum manasik haji 1 bulan 3 pekan sebelum pelaksanaan manasik haji. Nah, manasik haji itu dimulai dari tanggal 8 Zulhijjah yang disebut dengan tanggal atau hari At-Tarwiyah. Iya. Disebut dengan hari Tarwiyah. Kemudian di tanggal 9-nya disebut dengan hari Arafah. Kemudian tanggal 10-nya disebut dengan hari An-Nahar, hari penyembelihan. Kemudian tanggal 11-nya disebut dengan Yaumul Qarn, hari menetap, di mana mereka yang melakukan manasik haji mereka menetap di Mina, bermalam di sana. Kemudian 12 disebut dengan Yaum An-Nafr Al-Awwal. Kemudian yang ke-13 Yaum An-Nafr Al-Thani. Jadi berapa hari itu? 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berapa hari? 5 hari. Itu semuanya butuh nafkah. Antum butuh biaya di situ. Bukan cuma biaya untuk makan, biaya untuk tempat tinggal juga, kebutuhan sehari-hari, atau ada biaya-biaya yang tak terduga. Banyak sekali. Makanya dipersyaratkan untuk haji ini harus ada kemampuan. Kemampuan dari sisi apa? Memberikan nafkah kepada diri sendiri, ataukah memberikan nafkah kepada siapa yang ditinggalkan. Ini harus anda perhatikan juga. Jadi kemampuan tersebut tidak terbatas pada biaya untuk dirinya sendiri, tapi standar kemampuan itu dilihat apakah dia sudah bisa memberikan nafkah kepada siapa yang ditinggalkan, istri dan anak-anaknya. Jangan sampai dia pergi haji, dia bawa semua uang, kemudian istrinya tidak ada. Orang seperti tidak mampu itu, belum mampu dia belum ada kewajiban haji. Yang dikatakan mampu kalau dia sudah punya nafkah untuk dirinya selama proses pelaksanaan manasik haji, dan juga dia punya nafkah untuk anak dan istrinya selama ditinggalkan. Itu namanya kemampuan. Baik. Wa yahtaju ila maunah, dan juga butuh biaya. Iya. Wa yahtaju ila safar, dan juga dia butuh safar. Ada uang visa, ada uang tiket pesawat, ada tiket ada untuk uang paspor, banyak sekali kan? Banyak. Iya. Kemudian wa fihi masyaqqah, dan juga pada haji ini ada masyaqqah, hal-hal yang memberatkan. Bahkan di antara amalan yang paling berat di antaranya ya adalah haji. Itu berat sekali. Antum jangan berpikir itu tawaf tidak capek. Capek itu. Karena semakin banyak orang, semakin jauh juga putarannya. Iya kan? Nah, itu Ka'bah besar sekali. Semakin banyak manusia, maka semakin jauh juga perputarannya antum. Dan semakin berkerumun manusia, maka semakin lambat jalannya antum. Itu yang membuat lambat. Terkadang 1 putaran saja orang sudah capek. Orang tidak terbiasa. 2 putaran, 3 putaran itu sudah terasa capeknya. Iya. Kemudian kalau selesai tawaf, dia langsung sa'i lagi. Nah, itu sa'i juga capek juga. Karena jarak antara Safa dan Marwah itu lumayan lah. Iya, lumayan, mungkin sekitar berapa meter begitu ya. Nah, itu capek itu. Apalagi semakin banyak orang. Iya, kalau sedikit orang mungkin bisa cepat selesai karena dia bisa lari-lari. Tapi kalau banyak orang,
Sudah dia pasti jalan-jalan kecil dan semakin lambat juga selesainya. Itu kalau umrah. Belum lagi kalau haji. Haji itu lebih rumit lagi, lebih capek. Dia harus wukuf di Arafah di tanggal 9-nya semenjak tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari, dari sebelum duhur sampai menjelang maghrib. Dia sudah wukuf saja itu diterik panas matahari. Tidak capek itu? Capek. Setelah dia terbenamnya matahari, kemudian dia beranjak lagi pergi ke Musdalifah. Capek sekali. Iya. Makanya dikatakan di sini fihi masyaqqah. Pada haji itu ada perkara yang memberatkan. Iya. Syaratallahu liwujubihi al-istita'ah. Oleh karenanya Allah mempersyaratkan kewajiban haji itu adanya apa? Adanya kemampuan. Fal istita'atu takunu bil mal wa takunu bil badan. Maka kemampuan itu standarnya dilihat pada harta, dan juga standarnya dilihat pada fisik dan kemampuannya. Iya. Apakah fisiknya sehat? Fisiknya sempurna, tidak ada sakitnya, berarti dia terhitung sebagai orang yang mampu. Apakah dia punya harta untuk dirinya dan untuk keluarga yang ditinggalkan? Kalau ada, berarti dia orang yang mampu. Jadi istita'ah itu mengumpulkan kedua perkara. Kemampuan dari sisi finansial, kemampuan dari sisi fisik. Iya. Itu namanya kemampuan untuk haji. Kalau terkumpul padanya dua perkara ini, maka dia dikategorikan sebagai orang yang mampu. Dia wajib untuk haji. Iya. Kata beliau rahimahullah hafizahullah ta'ala, faman istata'a bi badanihi wa laysa 'indahu malun falaysa 'alayhi hajjun. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى: ومن استطاع بماله ولكن لا يستطيع ببدنه فإنه يوكل من يحج عنه. ولما كان الحج شاقا وبعيد المكان على بعض المسلمين ويسره الله وجعله مرة واحدة في العمرة مع الاستطاعة Baik. Faman istata'a, barang siapa yang dia punya kemampuan dari segi fisik. Dia punya kemampuan dari segi fisiknya. Walaysa indahu mal, dan dia tidak punya kemampuan dari sisi finansial. Falaysa 'alaihi hajj, maka yang seperti ini tidak ada kemampuan haji. Wa man istata'a bimalihi walakin la yastati' bi badanihi, dan barang siapa yang dia punya kemampuan dari segi finansial, ada hartanya, walakin la yastati', akan tetapi dia tidak mampu dari segi fisiknya, yang seperti ini tetap ada kewajibannya. Bagaimana caranya? Kewajibannya adalah dia mewakilkan kepada orang lain. Dia suruh kalau dia suruh orang tua ya, dia suruh anaknya yang berangkat pergi haji, dan dia niatkan haji untuk bapaknya. Jadi dibedakan. Kalau orang punya kemampuan dari segi fisik, iya, tapi tidak punya kemampuan dari segi finansial, gugur kewajiban haji. Tapi kalau dia punya kemampuan dari segi finansial dan tidak punya kemampuan dari segi fisik, tetap ada kewajiban haji. Bagaimana caranya? Diberikan wakil. Dia wakilkan kepada karib kerabatnya, anaknya, atau kepada saudaranya atau yang lainnya. Anaknya menghajikan untuk bapaknya, saudaranya menghajikan untuk saudaranya. Itu maksudnya. Baik. Walamma kana al-hajju syaqqan wa ba'idan makan. Ketika diketahui bahwa proses pelaksanaan haji itu adalah perkara yang memberatkan dan juga pelaksanaannya sangat jauh. Pelaksanaannya sangat jauh ya. Ala ba'dil muslimin, untuk sebahagian kaum muslimin, apalagi kita. Ya, jauh sekali. Iya. Kita dari Makassar ke Jeddah itu sekitar 7 sampai 8 jam. Untuk berpikir itu 7-8 jam di pesawat untuk bikin apa itu? Duduk saja. Subhanallah. Bagus sih kalau ada layarnya itu pesawat. Kemarin kita berangkat menggunakan pesawat Air Asia, tidak ada TV-nya. Sudah duduk saja, tidur, bangun, begitu. Iya. Orang enak kalau pesawat megah. Pesawat yang jenis Airbus yang 380 atau 350
atau 340 itu semua ada layarnya itu. Enak pada saat antum di atas pesawat, di atas langit, itu bisa lihat murattal, ya bisa lihat yang lainnya. Ada sedingan. Iya, karena memang bosan itu 8 jam antum duduk terus, mau ngapain kira-kira? Iya. Baik. Jadi disebutkan bahwasanya haji itu pelaksanaannya sangat jauh tempatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kaum muslimin untuk haji. Bagaimana caranya? Ja'alahu marratan wahidatan fil umri ma'al istita'ah. Allah hanya wajibkan dalam seumur hidup cuma satu kali. Allah wajibkan haji itu dalam seumur hidupnya manusia cuma satu kali saja. Tapi siapa yang punya kemampuan untuk haji berkali-kali, maka haji yang pertamanya itulah haji Islamnya. Adapun haji berikutnya disebut dengan haji sunnah. Haji Islamnya maksudnya haji yang menyempurnakan keislamannya. Sebab haji kan rukun Islam. Jadi haji Islamnya itu adalah haji yang pertama kali ditunaikan. Adapun haji yang lainnya itu disebut dengan sunnah saja. Iya, sunnah. Baik. Wa man zada 'ala al-marratin wahidah fa innahu tatawwu'. Barang siapa yang dia menambah satu kali, maka dia terhitung sebagai haji yang sifatnya sunnah. Tatawwu artinya itu sunnah, tatawwu. Iya. Tatawwu artinya as-sunnah, bahasa lain dari at-tanafful. Iya. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم فالحج مرة واحدة ولله الحمد وهذا هو الفرض وما زاد عن المرة فهو تطوع. Apa tadi artinya? Tanafful ya. Tanafful artinya sunnah. Iya, makanya ada istilah al-ibadat at-tatawwu'. Ibadat at-tatawwu', ibadah sunnah. Iya. Baik, kata beliau hafizahullah taala, sebagaimana di dalam hadis dikatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas kalian untuk haji, maka hajilah. Iya. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kalian untuk haji, maka hajilah kalian. Jadi pensyariatan atau kewajiban haji itu bersumber dari dua, dari ayat dan dari hadis. Dari ayat apa itu? Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Satu. Yang kedua, ini hadisnya, di mana Rasulullah SAW mengatakan, ya ayuhan nas innallaha farada 'alaikum al-hajj fahujju. Faqala rajulun, maka salah seorang lelaki bertanya kepada Nabi, aqullu 'am ya Rasulullah, apakah haji itu setiap tahunnya dikerjakan? Fasakata hatta qalaha thalathan. Maka dia ulangi pertanyaannya karena Nabi diam. Dia juga pertanyaan sebanyak 3 kali. Sampai ketiga kalinya Nabi SAW mengatakan, law kuntu na'am, kalau seandainya saya mengatakan iya, maka sungguh pasti akan diwajibkan setiap tahunnya. Walamma stata'tum, namun ternyata kalian tidak mampu. Iya. Jadi maksudnya Nabi SAW telah menyampaikan bahwasanya haji itu hanya diwajibkan dalam seumur hidup cuma satu kali. Berdasarkan hadis ini, ditanyakan kepada beliau, apakah haji itu setiap tahun ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan, kalau seandainya saya mengatakan iya, maka pasti diwajibkan setiap tahun. Akan tetapi kalian tidak mampu, makanya diwajibkan cuma satu kali dalam seumur hidup. Iya. Kemudian fal hajju marratan wahidah walillahil hamd. Dan haji itu hanya diwajibkan dalam seumur hidup cuma satu kali, segala puji bagi Allah. Wa hadha huwal fard. Inilah yang sifatnya wajib. Wa ma zada, adapun tambahan itu sifatnya adalah tatawwu'. Baik, yang terakhir.
معه معه الكفار لأن في بعض رواية حديث عمر رضي الله عنه وأن تحج وتعتمر والعمرة تسمى الحج الأصغر. Baik, inilah kata beliau rukun-rukun Islam yang 5. Inilah rukun-rukun Islam yang 5, haji bersama umrahnya. Jadi terkadang umrah itu dibahasakan dengan haji juga. Berarti apa? Haji terbagi menjadi 2. Ada haji akbar, ada haji asghar. Haji akbar itulah, iya, yang dimulai dari tanggal berapa tadi? Tanggal 8 Zulhijjah, berakhir tanggal 13 Zulhijjah. Itu disebut dengan haji akbar. Haji asghar itulah umrah. Umrah yang bisa dikerjakan kapan saja dan setiap waktu. Iya. Lianna fi ba'd riwayat hadits Umar, sebagian riwayat hadisnya Umar dikatakan wa anta hujja wa ta'tamir. Maksudnya riwayat apa ini? Riwayat apa ini? Riwayat hadis sebelumnya. Iya, dikatakan ya ayuhan nas innallaha farada 'alaikum al-hajj fahujju. Dan riwayat yang lain fahujju wa ta'tamiru. Itu maksudnya. Paham sini ya? Baik. Jadi sebagian riwayat dikatakan berhajilah kalian dan berumrahlah. Wal umratu tusamma al-hajj al-asghar. Sementara umrah itu disebut dengan haji yang kecil. Iya, haji yang kecil karena tempat pelaksananya sama, sebagian amalannya sama. Iya. Dan dari berbagai amalannya sama antara haji dan umrah. Baik. Sudah ya? Baik, kita berhentikan dulu. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan setelah salat isya. Barakallahu fikum. Bahwasanya haji secara bahasa bermakna memaksudkan, dan secara istilah atau secara syariat bahwa haji adalah memaksudkan untuk berangkat ke Baitullahil Haram dalam rangka melaksanakan manasik haji dan umrah. Baik. Dan disebutkan juga terkait dengan hukumnya. Sepakat para ulama bahwa haji merupakan kewajiban dan hanya diwajibkan kepada setiap muslim satu kali dalam seumur hidup. Baik, kita lanjutkan, silakan. Sa'alahu 'anil iman. Baik. Kemudian dia bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keimanan. Yang bertanya adalah Jibril alaihissalam, bertanya tentang iman. Maka beliau mengatakan akhbirni 'anil iman. Sampaikan kepada saya tentang keimanan. Maka beliau mengatakan antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhirat, wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ada satu hal yang menarik pada kalimat wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Untuk keimanan kepada malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, serta keimanan kepada negeri akhirat, tidak diulangi kalimat wa tu'mina. Tapi untuk keimanan kepada takdir yang baik dan buruk disebutkan secara berulang, wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Lalu apa maksud demikian? Ternyata para ulama menyebutkan bahwa ketika diulangi kalimat keimanan
pada saat menyebutkan takdir yang baik dan yang buruk menunjukkan akan ahamiyah, menunjukkan akan pentingnya keimanan kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Suatu ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma disampaikan kepada beliau tentang kaum yang mereka tidak beriman kepada takdir, maka beliau mengatakan walladzi nafsi biyadihi law anfaqa ahaduhum mithla uhudin dhahaban ma qubila minhum hatta yu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Beliau mengatakan, demi jiwaku yang berada di tangannya, kalau sekiranya mereka menginfakkan satu gunung emas, maka sungguh infaknya mereka tidak akan pernah diterima sampai mereka beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Iya. Bagaimana para sahabat mengungkapkan sebuah pernyataan akan pentingnya seorang beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Dan juga di antara bentuk kekufuran adalah seorang mengimani yang satu dari cabang-cabang keimanan. Di antaranya adalah keimanan kepada takdir yang baik atau yang buruk. Atau siapa saja yang dia mengingkari satu dari rukun-rukun iman, maka dia kafir, keluar dari agama Islam. Iya. Lanjut. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى فالإيمان هو هذه الأركان الباطنة وهو في اللغة التصديق الجازم الذي لا يعتريه شك. Baik, iman inilah yang disebut dengan rukun-rukun yang batin terkait dengan hati. Sebagaimana yang telah kita singgung bahwa Islam dan iman jika disebutkan secara bersamaan, maka Islam adalah amalan-amalan zahir dan iman adalah amalan-amalan batin. Namun kalau seandainya iman disebutkan secara bersendirian, maka masuk padanya keislaman. Dan sebaliknya, apabila Islam disebutkan secara bersendirian, maka masuk padanya iman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya wala tamutunna illa wa antum muslimun wa mu'minun. Iya. Demikianlah para ulama mengatakan bahwa iman dan Islam jika disebutkan secara bersamaan dalam sebuah kalimat, maka iman bermakna a'malul qulub dan Islam bermakna a'mal jawarih. Baik, kata beliau, wa huwa fil lughati, dan dia secara bahasa adalah tasdiqul jazim, membenarkan dengan pembenaran yang kuat, yang pasti, alladzi la ya'tarihi syakkun, yang tidak diikuti, tidak disertai dengan keraguan. Itu namanya iman. Iya. Makanya imannya orang munafik disebut dengan keimanan yang dusta. Sebab keimanan mereka diiringi dengan keraguan-raguan. Adapun keimanannya orang yang beriman, maka keimanannya sempurna. Karena sama sekali pada keimanan mereka tidak ada keraguan. Dan orang yang paling beriman itu di antara manusia setelah Nabi adalah Abu Bakar Siddiq. Makanya disebut dengan As-Siddiq, orang yang senantiasa mempercayai, mengimani apa yang disampaikan oleh Nabi, langsung percaya. Disebutkan oleh Nabi pujian kepada Abu Bakar radhiyallahu an, saya tidak pernah menawarkan agama Islam kepada siapapun kecuali sebelumnya orang tersebut mengalami keraguan. Tidak Umar, tidak Utsman, tidak yang lainnya, ada keraguan sedikit. Tapi ketika saya menawarkan Islam kepada Abu Bakar, langsung dia terima. Itu diantara keutamaan dari Abu Bakar radhiyallahu an. Beliau pada saat disampaikan diajak masuk Islam, langsung beriman, langsung percaya dan tidak ada keraguan. Untuk sahabat-sahabat yang lain ada keraguan sedikit, beriman tidak, beriman tidak, beriman tidak, ada keraguan sedikit. Tapi untuk Abu Bakar, di saat ditawarkan agama Islam kepada beliau, langsung beliau terima. Iya. Ini namanya at-tasdiqul jazim, membenarkan secara pasti tanpa keraguan. Baik, wa amma fi syara'. Wa amma fi syara' fa huwa qaulun bil lisani, qaulun bil lisani wa i'tiqadun bil qalbi wa 'amalun bil jawarih. Baik, wa amma fi syara', adapun secara syariat, iya. Keimanan itu adalah mencakup tiga perkara.
berdasarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi apa yang beliau terangkan di sini adalah akidah Ahlussunnah dalam pembahasan iman. Apa itu iman dalam syariat? Adalah qaulun bin lisan, mengucapkan dengan lisannya. Untuk kalimat la ilaha illallah harus diucapkan di lisan, baru dikatakan beriman. Yang kedua, wa'tiqadun bil qalbi, dia yakini dalam hatinya, dia yakini makna kalimat la ilaha illallah tanpa ada keraguan. Kapan dia yakin dalam hatinya, maka dia beriman. Kemudian yang ketiga, wa'amalun bil jawarih, dan dia mengamalkan dengan anggota tubuhnya terkait dengan apa? Konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Inilah yang benar dalam pembahasan keimanan apabila terkumpul padanya tiga perkara: qaulun bil lisan, wa'tiqadun bil janan, wa 'amalun bil arkan. Ucapan dengan lisan, keyakinan dalam hati, dan diamalkan dengan anggota tubuh. Yang menyimpan daripada itu banyak. Ada al-Murji'ah, ada al-Mu'tazilah, ada al-Jahmiyah yang mengatakan bahwa keimanan hanya sekedar at-tasdiq, hanya sekedar mempercayai. Iya. Konsekuensi dari ucapan mereka ini mengharuskan orang-orang musyrik itu orang beriman. Dari madhabnya al-Jahmiyah yang mengatakan bahwa keimanan itu hanya sekedar mempercayai. Konsekuensinya mereka beranggapan kaum musyrikin adalah orang beriman. Sebab kaum musyrikin mengetahui dan mempercayai bahwa Muhammad adalah utusan Allah, memang tidak beriman. Kenapa? Karena diajak kepada tauhid itu saja. Iya. Ada lagi yang mengatakan bahwa iman adalah sekedar sekadar ucapan di lisan. Kapan dia ucapkan di lisannya sudah pasti beriman. Mengharuskan orang munafik itu juga beriman. Itu ucapan-ucapan mereka. Dan itu bertentangan dengan akidah Ahlussunnah. Iya. Adapun Ahlussunnah mengatakan keimanan adalah yang mengumpulkan tiga perkara: qaulun bil lisan, wa'tiqadun bil janan, wa 'amalun bil arkan. Baik. yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'asiyah bil ma'siyah. Hadha huwa al-iman 'inda ahli sunnati wal jamaah, khilafan lil murji'ati alladhina yaqulun al-imanu huwa at-tasdiqu bil qalb aw at-tasdiqu bil qalbi wan huwa situ al-imanu huwa. Apa yang Arabnya situ huwa? Al-imanu huwa at-tasdiqu. Huwa sebagai apa? Dhamir munfasil. Apa yang Arabnya? Ini sama dengan ayat innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu. Itu disebut dengan dhamir al-fasl. Kalau antum sudah lewat, disebut dengan dhamir al-fasl. Apa itu dhamir al-fasl? Dhamir ghaib mudzakkar utiya bainal umdatain. Itu namanya dhamir fasl, adalah dhamir ghaib mudzakkar huwa, yang disebutkan antara dua umdah. Apa itu dua umdah? Mubtada dan khabar, atau antara fi'il dan fa'il. Atau masih ingat apa itu umdah? Umdah itu seperti mubtada, khabar, fi'il, fa'il, semuanya pembahasan umdah namanya, pokok. Ada yang lain disebut dengan fadlah, tambahan, penyempurna. Seperti apa? Tamyiz, maf'ul li ajli. Ini semuanya fadlah. Tanpa itu semuanya kalimat bisa sempurna. Tapi ada yang disebut dengan umdah. Umdah itu kapan ada hilang maka tidak sempurna kalimat. Contohnya mubtada, tidak ada khabar, bisa tidak? Tidak bisa. Tapi kalimat tanpa tamyiz sempurna tidak? Sempurna. Kalimat tanpa maf'ul li ajli sempurna. Ini namanya dhamir fasl, disebutkan antara al-umdatain, dua perkara yang umdah. Biasanya disebut antara mubtada dan khabar atau fi'il dan fa'il. Lalu apa gunanya, apa fungsinya didatangkan dhamir fasl? Utiya min ajli tawkid.
dia didatangkan untuk penekanan taukid, sama seperti ayat innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan kita, Tuhan saya dan Tuhan kalian. Menekankan. Jadi ada dua penekanan di situ. Innanya bermakna taukid dan huwa yang didatangkan sebagai bentuk penekanan. Iya. Sampai di sini al-imanu huwa tasdiq bil qalbi. Nah. Al-imanu huwa tasdiqu bil qalbi aw at-tasdiqu bil qalbi wan nutqu bil lisan faqat wa la yadkhulu al-amala fihi. Baik. Kata beliau hafizahullah taala, yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Itulah keimanan. Keimanan yang bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini kalau pembahasan seputar keimanan ya. Sangat bagus sekali kita kaji. Terkait dengan sebab-sebab bertambahnya keimanan dan sebab-sebab berkurangnya keimanan. Ini kalau antum dibahas, kalau dibahas dalam sebuah materi dan sebuah kajian akan bagus sekali. Iya. Karena kita dalam kehidupan kita itu pasti kadang keimanan kita sedang naik-naiknya, kadang sedang turun-turun. Dan ternyata usut punya usut, hal seperti ini juga dialami oleh para sahabat. Iya, bukan cuma kita saja yang pada saat hadir di majelis ilmu kemudian keimanan sedang naik-naiknya. Setelah pulang ke rumah, seakan-akan iman sudah hilang. Yang seperti itu yang antum alami juga dialami oleh para sahabat. Iya. Makanya pernah datang salah seorang sahabat kepada Abu Bakar radhiyallahu an. Ya Abu Bakrin. Iya. Sesungguhnya Hanzalah yang bernama Hanzalah. Nafaqa Hanzalah. Dia mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sesungguhnya Hanzalah telah munafik. Lalu Abu Bakar mengatakan, kenapa munafik? Sesungguhnya kami pada saat di sisi Nabi seakan-akan surga dan neraka di hadapan kami. Maksudnya seakan-akan keimanan kami sangat tinggi sekali. Surga dan neraka seakan-akan dekat. Iya, kami bersemangat untuk mengerjakan ibadah, sedang untuk mengerjakan salat sunnah, sedang sekali ibadah. Falamma raja'na ila ahlina nasina kulla syai'. Setelah kami pulang ke rumah kami lupakan itu semuanya. Berbuat maksiat seakan-akan tidak ada surga dan neraka. Betul tidak? Itu dia. Ini juga dialami oleh para sahabat. Apa jawabnya Abu Bakar? Iya, saya juga mengalami hal demikian. Abu Bakar tidak pernah, makanya kamu belajar dong dengan saya. Coba kamu seperti saya yang sering berteman dengan Nabi. Tidak pernah dia mengatakan demikian. Tidak pernah dia pencitraan, menjaga wibawanya. Beliau menceritakan sesuai apa yang beliau alami. Kata beliau, saya juga mengalami demikian. Maka ayo kita datangi Nabi SAW. Datanglah mereka berdua kepada Nabi SAW, menceritakan bagaimana keadaan mereka. Dan Nabi mengatakan, saat, maksudnya sabar. Kalau seandainya kalian bisa menjaga keimanan kalian, la safahatkumul malaikah, sesungguhnya malaikat akan memberikan salam kepada kalian. Maksudnya itu yang terbaiknya. Tapi nalurinya manusia, tabiatnya manusia itu demikian keadaannya. Kalau di majelis ilmu seakan-akan surga dan neraka di hadapan matanya. Setelah pulang ke rumah dilupakan semuanya apa yang disampaikan di majelis tadi. Jadi jangan khawatir dan jangan pernah bersedih. Hal yang seperti ini biasa. Juga dialami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baik. Kemudian dikatakan di sini, hadza huwal imanu 'inda ahli sunnati wal jamaah. Inilah keimanan menurut ahli sunnah wal jamaah. Berbeda dengan keyakinan dari al-murji'ah. Al-murji'ah adalah mereka yang mengatakan bahwasanya iman huwa tasdiq bil qalb, hanya sekedar meyakini dalam hati. Kapan dia yakini dalam hati, maka dia telah beriman. Ini ucapannya siapa? Orang-orang murji'ah. Iya. Atau at-tasdiq bil qalbi wan nutq bin lisani faqat. Atau ada juga yang mengatakan bahwa keimanan hanya sekedar keyakinan dalam hati dan ucapan di lisan tanpa mengikutkan apa? Amalan dengan anggota tubuh. Iya. Wala yadkhulul 'amalu fihi, dan amalan tidak termasuk bahagian dari apa? Bahagian dari amalan. Iya.
Apa konsekuensi daripada ucapan al-murji'ah? Konsekuensi dari ucapan al-murji'ah ini mengharuskan orang kalau berbuat syirik harus dilihat pada niatnya dulu. Itu keliru. Keliru sekali. Sebab tidak pernah dikatakan menurut ahli sunnati wal jamaah orang yang bermaksiat harus dilihat dari niatnya. Tidak ada. Yang namanya orang bermaksiat, adakah niatnya ataukah tidak, tetap dia bermaksiat. Ketika orang berbuat syirik, tidak pernah ditanyakan tentang niatnya. Kamu berbuat dosa, kamu menyembah kepada patung, oh jangan disalahkan dulu, lihat kepada niatnya. Jangan, tidak ada seperti itu. Yang namanya orang berbuat syirik tidak pernah melihat kepada niatnya. Kapan dia berbuat syirik, maka syiriknya dilakukan. Iya. Ini konsekuensi dari ucapan al-murji'ah yang mengatakan bahwa amalan tidak termasuk bahagian dari apa? Keimanan. Baik. Hada qaulun mardud. هذا قول مردود فلا بد من العمل ولا يكون الإنسان مؤمنا بدون العمل حتى ولو صدق بقلبه حتى ولو صدق بقلبه ولو نطق بلسانه ولم يقم بالعمل ولم يقم بالعمل وليس له عذر يمنعه منه فليس بمؤمن. Baik, hada qaulun mardud. Dan ini adalah pendapat yang tertolak, yang batal, yang tidak bisa diterima. Kenapa demikian? Fala budda minal amal, karena keimanan itu harus digandengkan dengan amalan. Bagaimana caranya seorang mengatakan la ilaha illallah kemudian tidak menjalankan konsekuensinya? Hah? Tidak mungkin itu. Dia ucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian tidak salat dengan alasan bahwasanya amalan tidak termasuk bagian apa? Keimanan, kan tidak benar. Orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus dia amalkan konsekuensinya. Itulah mengerjakan salat, itulah berpuasa, itulah haji, itulah umrah. Itu semuanya konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Konsekuensi dari keimanan. Iya. Karena iman itu mencakup 3 perkara: ucapan di lisan, keyakinan dalam hati, dan amalan dengan anggota tubuh. Itulah keimanan. Iya. Terpindah ini. Baik. Itulah keimanan menurut ahli sunnah wal jamaah, sebagaimana disebutkan oleh penulis hafizahullahu ta'ala. Kemudian mana ini? Coba lanjut baca dulu. Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala dzakara al-imana makrunan bil amali fi katsirin minal ayat. Jadi maksudnya di sini Allah Subhanahu wa taala senantiasa menggabungkan antara iman dan amalan. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Walladziina aamanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannah. Digabungkan antara iman dan amal saleh menunjukkan bahwasanya apa? Iman dan amal saleh tidak bisa dipisahkan. Dia merupakan satu kesatuan, tidak boleh dipisahkan. Kapan ada iman harus ada amalan. Kapan ada amalan maka harus dibangun di atas keimanan. Itu maksudnya. Iya. Lanjut. Wa lam yaktasir ala dzikril imani faqat. Qala ta'ala innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minun haqqan. Baik, sisi pendalilan dari mana? Mana sisi pendalilan ayat ini dengan bahwasanya iman dan amal selalu digabungkan? Hah? Dari sisi mana? Coba lihat dari awalnya, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang beriman. Siapa orang beriman itu? Sebutkan karakternya. Yang pertama, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum.
Apabila dibacakan nama Allah, maka bergetarlah hatinya. Dan seterusnya sampai Allah mengatakan alladzina yuqimunas shalat, dan mereka yang mengerjakan salat. Keimanan disebutkan amalan saleh. Amalan salehnya apa? Mereka mengerjakan salat. Itu sisi pendalilannya. Iya. Makanya orang dalam berdakwah itu bukan hanya sekadar berdalil, tapi dia harus tahu sisi pendalilan. Iya. Itulah yang membedakan antara Ahlus Sunnah dengan yang lainnya. Ahlus Sunnah bukan hanya sekadar berdalil, tapi mereka tahu sisi pendalilannya. Seperti sini. Kalau antum baca sepintas selalu tidak tahu apa sisi pendalilannya, antum tidak akan paham. Tapi coba dijelaskan, dicermati dari awal sampai akhirnya, akan dapatkan jawabannya. Ketika dikatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, sampai ayat berikutnya alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Yang seperti inilah kata Allah adalah orang-orang beriman yang sebenar-benarnya. Siapa itu? Yang mereka menggabungkan antara iman dan amal saleh. Baik. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun." Sisi pendalilannya dari mana? Innamal mu'minuna disebutkan keimanan. Kemudian disebutkan amalannya, apa itu? Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka berjihad dengan harta-harta mereka, dengan jiwa-jiwa mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka inilah orang-orang yang jujur. Iya. Jadi jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah, bahwa keimanan dan amal seringkali digabungkan dalam ayat Al-Qur'an. Maka dari sini terbantahkanlah ucapannya orang-orang Al-Murji'ah. Iya. Yang selama ini yang selama ini dinisbatkan kepada sebahagian orang-orang sebelah. Iya, antum tahu maksud saya ya? Katanya orang sebelah itu, iya, Ustadz Fulan ada pemahaman irja'nya, pemahaman murji'ahnya. Itu keliru. Alhamdulillah kami dari awal sampai akhir melihat dari ceramah-ceramah ini tidak pernah kami mendapatkan ada pemahaman dari murji'ahnya, tidak pernah. Iya, tidak ada. Itu hanya sekedar tuduhan, saja. Antum insyaallah paham, tidak perlu saya sebutkan. Baik, lanjut. Wa fil hadithi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'u wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Dan dalam hadis dikatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu memiliki bid'un wa sab'una, 70 lebih. Iya, atau bid'un wa sittuna, 60 lebih cabang. Bid'un, kalimat bid'un itu adalah sebuah istilah ya, yang digunakan untuk menyebutkan bilangan 3 sampai 9. Itu namanya bid'ah. Iya. Jadi kalau di sini diterjemahkan bid'un wa sab'una, lebih dari 70. Berapa itu? 73 sampai 79. Itu namanya kalimat bid'ah. Bid'un. Atau bid'un wa sittuna syu'bah. Jadi keimanan kata beliau memiliki 70 lebih atau 60 lebih cabang. Banyak cabang-cabangnya. Fa afdaluha, dalam riwayat yang lain fa'alaha, yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Dan keimanan yang paling rendah adalah seorang menyingkirkan gangguan dari jalan. Jadi seandainya antum melihat ada gangguan di jalan, antum singkirkan, itulah keimanan yang paling rendahnya. Itulah keimanan yang paling rendahnya. Iya, dan antum jangan anggap sepele itu. Menyingkirkan gangguan dari jalan itu diantara amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Iya. Dalam sebuah hadis dikatakan, "Uridat 'alayya a'malu ummati sayyi'aha wa hasanuha. Fara'aitu a'malu ummati hasanuha
al-adha yumatu 'anil tariq. Kata beliau, saya pernah ditampangkan pada peristiwa Isra dan Mi'raj amalan-amalan umatku yang baiknya dan yang buruknya pernah diperlihatkan kepada beliau. Dan saya melihat ternyata amalan baiknya umatku adalah mereka menyingkirkan gangguan dari jalan. Sepele dia, amalan sepele, tapi dia bisa memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Apa itu gangguan dari jalan? Banyak bentuknya. Antum melihat batu besar yang mengganggu jalannya kaum muslimin, atau ada ranting-ranting pohon yang terjatuh dari sebuah jalan kemudian mengganggu dan menghambat jalannya kaum muslimin, atau ada pohon yang tumbang untuk singkirkan, atau ada misalnya ada sampah kemudian mengganggu dengan aromanya, dengan baunya untuk singkirkan. Itu yang dimaksud dengan menghindarkan gangguan dari jalan. Dan itu keimanan yang paling rendahnya, dan menunjukkan bahwasanya pelakunya masih memiliki keimanan. Yang melakukan seperti ini dipastikan masih memiliki keimanan, walaupun keimanannya rendah. Walaupun yang seperti ini adalah keimanan yang paling rendahnya, tapi dipastikan dia memiliki keimanan. Dan saya katakan lagi, jangan dianggap sepele hal seperti ini. Makanya saya nasihatkan kepada antum semuanya, yang seperti ini antum kerjakan. Jangan pernah dianggap sepele, kalau bisa dikerjakan. Antum safar menggunakan mobil, sepeda motor, lihat ada gangguan di jalan, berhentikan mobil, berhentikan motor itu, segera hindarkan gangguan tersebut. Antum bisa bayangkan sendiri, kalau seandainya dengan perbuatannya antum, jutaan kaum muslimin mendapatkan manfaat di belakangnya, besar sekali pahalanya antum. Ada ranting pohon yang mengganggu jalan yang kaum muslimin atau batu besar, antum mensingkirkan itu, karena bukan satu orang yang lewat di situ, ada jutaan manusia yang lewat, baik yang kafirnya yang muslimnya, antum mendapatkan pahalanya. Yang dengan sebab itu banyak kaum muslimin yang mendapatkan manfaat, terselamatkan dari gangguan. Mereka dimudahkan urusannya. Yang tadinya mereka ingin ke kantor bisa menjadi selamat, bisa menjadi mudah disebabkan karena perbuatan antum. Dan sebisa mungkin antum mengerjakan itu. Jangan pernah malas. Ada gangguan di jalan, singkirkan. Jadi itu kita praktekkan. Kita praktekkan. Setiap kali kita safar ada hal-hal yang mengganggu di jalan, singkirkan. Dan tidak capek gitu. Matikan motor, singgah sebentar, hilangkan gangguan dari jalan, apapun bentuknya. Dan jangan pernah melihat dari pandangan dan penilaian manusia. Itu tanda-tanda kan janjinya. Mau jadi bilang. Tidak usah lihat pandangannya orang, tidak usah lihat penilaiannya orang. Sudah cukup antum kerjakan, mengharapkan wajah Allah. Insya Allah Ta'ala, kapan antum konsisten komitmen melakukan seperti itu, akan menjadi sebab antum dimasukkan ke dalam surga. Dan itu sudah ditegaskan oleh Nabi. Nabi pernah diperlihatkan amalan umatnya yang baik dan yang buruk. Faraitu a'mal ummati hasanuha al-adha yumatu 'anil tariq. Saya melihat amalan baiknya umatku adalah gangguan yang dihilangkan dari jalan. Dan sebaliknya, dan saya melihat amalan buruknya umatku an-nukha'a fi takunu fil masjid dan tudfan, adalah dahat yang dibuang di masjid kemudian tidak dikubur. Ini terkait dengan di masa dahulu masjid di masa dahulu tidak beranas dari tanah. Maka di antara dosa yang bisa menyebabkan seorang dimasukkan ke neraka adalah dia membuang dahat, membuang liurnya ke dalam masjid kemudian tidak dikubur. Harusnya dikubur. Dan yang seperti ini juga bisa dianalogikan. Ketika seorang membuat kotor masjid kemudian tidak disingkirkan kotorannya, itu bisa dianalogikan juga, masuk juga di situ. Yang harusnya masjid menjadi tempat yang paling bersih, kemudian antum menjadi sebab sehingga masjidnya terkotori. Barangkali itu termasuk dari hadis tersebut. Jadi sebisa mungkin kalau antum tidak bisa membersihkan masjid, maka jangan mengotorinya. Masya Allah, Ustaz, tersinggung maka ini. Kita kalau buka puasa itu di masjid selalu bikin kotor. Ya sudah, kalau sudah bikin kotor, bersihkan segera. Kalau antum tidak bisa membersihkan, maka minimalnya jangan mengotori. Jelas ya? Nah, ini tentang keimanan. Yang paling rendahnya kata beliau sallallahu alaihi wasallam adalah imatatul adha 'anit tariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Baik, terakhir, wal haya'u syu'batun minal iman, dan haya, sifat malu adalah bahagian daripada
keimanan. Lanjut. هذا الحديث فيه عن الإيمان قول وعمل واعتقاد لأنه قال أفضلها قول لا إله إلا الله هذا قول باللسان وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهذا عمل والحياء شعبة من الإيمان وهذا في القلب فدل على أن الإيمان فتكون من هذه يتكون من هذه الأمور الثلاثة فمن ترك العمل نهائيا ولم يعمل مع قدرته على ذلك وإمكانية العمل فإنه ليس بمؤمن أما من ترك بعض العمل فهذا قد يكون كافرا وقد يكون ناقص الإيمان فإذا ترك الصلاة فهو كافر كما في الأحاديث والآيات أما إذا ترك شيئا من العمل غير الصلاة فإنه يكون مؤمنا ناقص الإيمان كأصحاب الكبائر التي دون الشرك. Baik. Kemudian kata beliau, hadis ini terdapat padanya bahwasanya keimanan adalah ucapan, perbuatan dan keyakinan. Liannahu qala, karena Nabi mengatakan afdhaluha, keimanan yang paling afdalnya, yang paling tingginya adalah ucapan. Berarti iman ucapan. Ucapkan apa itu? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Satu. Yang kedua, wa adnaha imatatul ada 'anil tariq. Keimanan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Apa itu? Amalan. Tadi ucapan, sekarang amalan. Kemudian wal haya'u syu'batun minal iman, hadha fil qalb. Dan rasa malu adalah bahagian dari keimanan. Apa itu? Keyakinan. Jadi apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menerangkan tentang definisi iman, bahwa iman itu harus terkumpul padanya tiga perkara: ucapan di lisan, keyakinan dalam hati, dan amalan dengan anggota tubuh. Apa dalilnya? Hadis ini. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah atau sittuna wa bid'un wa sittuna syu'bah fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Siapa yang tidak mendefinisikan keimanan dengan seperti ini, maka dia bukan ahli sunnah. Bukan ahli sunnah. Sebab ini definisi iman terkait dengan definisi ahli sunnah terkait dengan keimanan. Iya. Kemudian fadalla ala anna al-iman yatakawwanu min hadhihi al-umur ats-tsalatsa, menunjukkan bahwa iman harus terrangkai. Iya, yatakawwan artinya terrangkai dari tiga perkara. Faman taraka al-amal nihaiyan, barang siapa yang meninggalkan amalan secara totalitas, walam ya'mal ma'a qudratihi, dan dia tidak beramal bersamaan dia mampu untuk mengerjakannya, fa innahu laysa bin mu'min, maka yang seperti ini bukan orang beriman. Dia ucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia mampu untuk mengerjakan konsekuensinya, mampu dia, tapi dia tidak kerjakan konsekuensinya. Yang seperti ini belum beriman. Belum beriman dia sampai dia kerjakan konsekuensinya dengan anggota tubuhnya. Apa konsekuensi la ilaha illallah? Salat dan rukun-rukun Islam yang lainnya. Itu semuanya konsekuensi la ilaha illallah. Iya. Konsekuensi la ilaha illallah. Kemudian wa amma man taraka ba'd al-amal fa hadha qad yakunu kafiran. Adapun sebagian orang yang meninggalkan sebagian amalan, maka dirinci. Terkadang bisa menjadi kafir, terkadang tidak menjadi kafir. Kapan menjadi kafir? Kata beliau, fa amma idza taraka as-shalah fa hadha kafirun. Apabila dia meninggalkan salat, maka yang seperti ini dianggap kafir, keluar dari agama Islam. Menurut pendapat yang paling kuat, meninggalkan salat, maka dia adalah kafir, keluar dari agama Islam. Iya. Kemudian kama fil ahadits wal ayat, sebagaimana
yang diterangkan dalam hadis-hadis dan ayat-ayat. Wa amma idza taraka syai'an min al-a'mali ghaira as-salah, adapun seorang yang meninggalkan sesuatu dari amalan-amalan selain daripada salat, maka yang seperti ini dia tetap beriman tapi keimanannya berkurang. Dia tinggalkan salat sunnahnya, dia masih beriman tapi keimanannya tidak sempurna. Iya. Dia tinggalkan dia tidak berbakti kepada orang tuanya, tidak perhatian kepada orang tuanya, masih beriman tapi keimanannya berkurang. Sekadar banyak atau tidaknya amalan yang ditinggalkan, semakin banyak maka semakin banyak juga berkurang keimanannya, semakin sedikit maka semakin sedikit juga berkurang keimanannya. Kemudian kata beliau, ka ashabil kabair allati duna syirik, seperti keadaannya siapa? Keadaannya pelaku dosa-dosa besar yang mereka tidak terjatuh dalam kesyirikan. Baik, insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.